selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali datang berkumpul, memuji, menyembah Tuhan di dalam sebuah doa pagi kita. Biarlah pagi hari ini sebelum kita akan beraktivitas dan akan beranjak dalam pekerjaan kita, biarlah pagi hari ini kita menghampiri Tuhan Yesus yang adalah sumber keselamatan, sumber kehidupan kita dan kemenangan di dalam hidup ini. Mari saudara, kita akan berdoa sebelum kita menaikkan pujian sembah syukur kita kepada Tuhan Yesus. Mari saudara, kita berdoa. Bapa kami, Bapa Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kami hidup, Engkau memberikan kami keselamatan, sehingga sampai pada hari ini kami tidak kekurangan sesuatu apapun ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan berkumpul bersama dengan anak-anak-Mu setiap pagi, setiap Tuhan Yesus. Sebelum beraktivitas kami akan Tuhan menghampiri Engkau Tuhan. Layakkan kami di hadapan-Mu sehingga Tuhan pada saat kami menghampiri Engkau, biarlah kami mempersembahkan roh jiwa tubuh kami dengan tulus, dengan sepenuh hati, dengan hati lapar haus akan Engkau. Biarlah boleh menjadi asap dan dupa yang harum di hadapan-Mu bersama dengan anak-anak-Mu yang sudah berkumpul menunggu Engkau Tuhan, sambil kami membawa korban syukur di hadapan tahta-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, Bapa, urapi kami, layakkan kami. Pada pagi hari ini kami tidak izinkan kuasa iblis, kuasa setan mengganggu Tuhan hati, pikiran, jiwa, tubuh kami. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan yang sanggup memulihkan, kuasa Tuhan yang sanggup memberkati hidup kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan. Kita nyanyikan pujian bersama-sama pagi hari ini. Tuhan, Kaulah pengharapan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Amin. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu, Kau yang selalu ku puji, ku sembah. Amin Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Inilah yang kami Tuhan puji dan kami sembah. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Amin. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Sama-sama kita katakan, mulutku penuh dengan pujian. Ku penuh dengan pujian bersamamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan, hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Katakan, mulutku dengan penuh pujian.
puja dan hormat. Amin Tuhan. Dian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Tuhanku, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian, pengagungan, penghormatan kepadamu, karena Engkau yang berikan kami keselamatan. Oh, anugerah kasih-Mu ya Tuhan, Kau berikan kemenangan dalam hidup kami. Hanya nama Yesus yang berikan pengharapan dalam hidup kami, pemulihan, jawaban dalam hidup kami. Hanya Yesus, Kaulah pengharapanku. Tak ada yang ku ingini, hanya Engkau dalam dunia ini. Kami membutuhkan-Mu, kami berharap padamu. Yesus Tuhan Juru Selamat hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Tuhan yang selalu kami Tuhan harapkan dalam hidup kami. Hanya Yesus tempat hidup kami berteduh, tempat kami bersandar Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Juru Selamat hidup kami, yang mengisi hidup kami, yang memberikan kekuatan buat kami, sehingga hati kami, pikiran kami, hidup kami tidak kosong Tuhan. Selalu ada harapan bagi kami yang percaya, yang selalu menantikan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami selalu Tuhan kekuatan, pengharapan, dan selalu penghiburan, keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sanggup Tuhan melakukan perkara yang besar dalam hidup kami. Sampai pada hari ini pun di dalam hidup kami hanya Engkau Tuhan. Kami hanya percaya, menaruh harap dan berserah padamu. Kami tidak mau ragu, kami tidak mau takut akan keadaan apapun dalam dunia ini. Dan tidak ada satupun yang dapat kami yakin dan percaya, yang dapat menghalangi, memisahkan kami, untuk kami boleh menikmati, untuk kami boleh mendapatkan pertolongan, keselamatan daripadamu. Hanya Yesus, kami percaya Engkaulah tempat Tuhan pengharapan kami. Engkau sanggup, Engkau berkuasa atas hidup kami. Kami mau menyanyikan pujian, Yesus sanggup, Dia sanggup. Amin. Tuhan, mulialah namanya, inilah pujian kami Tuhan. Allahku, besar kasih-Nya. Amin Tuhan. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Yesus Tuhan. Mulialah namanya, Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Amin. Tak pernah berubah. Dia sanggup. Yesus, Engkau sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar bagi hidup kami. Amin. Perkara yang besar, inilah Tuhan pengakuan kami. Ya sanggup Engkau, Yesus sanggup. Yesus sanggup. Amin. Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Selama-lamanya kami percaya padamu Tuhan. Yesus, Engkau sanggup Tuhan. Yesus kami. Amin. Tuhan, mulia
berubah Tuhan, amin. Kasih-Nya tak pernah berubah, kami percaya padamu Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Kami katakan Dia sanggup, Yesus sanggup. Dia sanggup, Engkau sanggup selamanya ya Tuhan. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar bagi hidup kami, amin. Perkara yang besar kami percaya padamu, ya. Sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup, amin Tuhan. Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku, Dia sanggup, Dia sanggup. Oh, Kau selamanya sanggup. Yesus sanggup, kami percaya padamu. Melakukan perkara yang besar, Dia sanggup, Yesus, amin. Sanggup, kami percaya. Yesus sanggup, amin Tuhan. Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus, Engkau sanggup, amin. Dia sanggup memulihkan hidupku, amin Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dia sanggup dari dulu sampai sekarang, selamanya. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah untuk menolong kami, untuk memulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya pada firman-Mu yang kami puji, yang kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan dengan satu tema, mengalami pemulihan Tuhan, ya. Nah saudara, di dalam Yehezkiel pasal yang ke-37 kita akan membaca Yehezkiel pasal yang ke-37 ayat yang pertama. Kita akan membaca di sini. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaran roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu sudah amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalamnya, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sudah aku bernubuat,
kedengaranlah suara sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup ini. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, saudara, firman Tuhan, ya, saudara saat ini mengangkat satu tema, mengalami pemulihan. Ya, bagaimana Tuhan membawa Nabi Yeskiel untuk melihat di lembah tulang-tulang yang begitu kering, ya, yang berserakan, saudara, yang begitu besar, yang begitu banyak. Dan kemudian Tuhan berkata, dapatkah tulang itu dihidupkan kembali? Ya, dan saudara, Yeskiel berkata, ya Tuhan, Engkau yang mengetahui. Ya, nah, Tuhan memerintahkan saudara Nabi Yeskiel untuk bernubuat kepada tulang-tulang yang kering itu, agar tulang-tulang yang kering itu hidup kembali. Lalu apa yang terjadi? Maka mulailah tulang-tulang yang kering itu bertemu satu dengan yang lain. Ya, kemudian tumbuhlah, sudah mulai tumbuh urat, kemudian daging dan kulit yang menutupi daging itu. Ya, kemudian Tuhan memerintahkan saudara Nabi Yeskiel untuk bernubuat kembali agar kepada nafas hidup, supaya saudara tulang-tulang yang sudah menjadi daging itu dapat hidup. Dan setelah itu dikatakan firman Tuhan, maka saudara tulang yang kering itu, ya, yang telah terbungkus oleh daging menjadi hidup kembali, dan dikatakan suatu tentara yang sangat besar. Ya, saudara, ini berbicara tentang tulang-tulang kering. Berbicara firman Tuhan di ayat yang ke-11, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Ya, saudara, bicara tentang kaum Israel. Ya, saudara, bagaikan mereka mengatakan bahwa tulang-tulang kami sudah menjadi kering. Ya, saudara, bangsa Israel mengalami pembuangan ke Babel yang sudah cukup lama. Mereka putus harapan, putus asa. Ya, saudara, karena mereka sudah lama dalam pembuangan, dan seakan-akan saudara mereka tidak ada harapan untuk kembali ke tanah air mereka. Ya, namun Tuhan, saudara, mengutus Nabi Yeskiel untuk saudara mengucapkan nubuat ini, sehingga firman Tuhan katakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil untuk mengembalikan bangsa Israel yang dalam pembuangan untuk kembali ke tanah airnya. Ya, saudara, mereka akhirnya Tuhan mengutus saudara, ya, saudara, memakai Raja Kores, Raja Persia, untuk yang mengalahkan bangsa Babel, untuk mengembalikan bangsa itu saudara ke tanah perjanjian mereka. Ya, nah saudara, firman Tuhan katakan bahwa tulang kering itu berbicara tentang bangsa Israel. Ya, saudara, Tuhan memberi penglihatan kepada tulang untuk membangkitkan tulang-tulang yang kering itu, pengharapan mereka, ya, yang sudah mati, yang sudah kering. Ya, saudara, akan dihidupkan kembali. Tuhan sanggup untuk membangkitkan mereka, ya, bangsa Israel untuk kembali ke tanah airnya. Ya, nah saudara, tulang-tulang kering itu juga adalah gambaran Israel rohani yang sudah kering. Ya, banyak gereja yang sudah kering. Ya, saudara, keluarga yang mengalami kekeringan. Ya, saudara, kemudian gereja dan pribadi kita
sebagai orang percaya mengalami kekeringan, ya saudara tidak lagi bergairah untuk kita mencari Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mendengarkan firman, berdoa, ya saudara kehilangan kasih yang mula-mula. Ya saudara, Tuhan sanggup untuk memulihkan keadaan kita, ya saudara. Rohani kita yang sudah mulai kering, Tuhan sanggup. Demikian juga saudara mengenai saudara ekonomi kita, keuangan kita yang sudah menjadi kering, ya saudara, Tuhan sanggup memulihkan, ya. Kemudian tubuh kita yang mengalami sakit, Tuhan sanggup untuk menyembuhkannya. Saudara, ini berbicara tulang kering yang kedua adalah Israel rohani yang sudah kering, yaitulah kita orang percaya, ya Tuhan sanggup untuk memulihkan kehidupan saudara dan saya, ya. Yang ketiga, tulang kering juga melukiskan orang yang belum percaya pada Yesus, ya. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan agar mereka percaya kepada Yesus, memiliki pengharapan, mereka diselamatkan, ya saudara. Karena hanya orang yang percaya kepada Yesus, mereka lah yang diselamatkan, menerima hidup yang kekal, ya. Nah saudara, tulang yang kering tadi dikatakan itu menggambarkan juga keadaan yang sedang kita hadapi, ya. Nah saudara, mungkin saudara kehilangan pekerjaan, seakan tidak ada harapan lagi, ya saudara, untuk mendapatkan pekerjaan, atau mengalami kegagalan dalam hidup sehingga kita putus asa, ya putus harapan, ya. Namun saudara, firman Tuhan saat ini sudah diperuntukkan bagi setiap kita yang sudah mengalami kekeringan, baik rohanian maupun saudara putus harap, putus asa, ya kegagalan, ya saudara, sehingga kita mengalami keputusasaan, ya. Tuhan sanggup untuk memulihkan hidup saudara dan saya, ya. Nah saudara, bagaimana kita dapat mengalami pemulihan daripada Tuhan, ya. Yang pertama adalah kita mengakui situasi yang sedang kita alami, ya. Kita saudara berdoa kepada Tuhan, saudara kita akui, Tuhan ini loh situasi yang aku hadapi, ya. Aku gak mampu secara manusia, aku gak sanggup, ya. Saudara, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Saat saudara mengalami keputusasaan, saudara jangan kita keraskan hati, ya, melainkan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mohon pengampunan kalau ada dosa yang kita lakukan, ya, agar saudara dan saya hidup kita dipulihkan oleh Tuhan, agar saudara tulang-tulang yang kering itu boleh bangkit, dihidupkan kembali, sehingga saudara, ya kekeringan, ya rohani kita maupun kekeringan yang saudara dan saya hadapi, ya baik rumah tangga yang kehilangan kasih yang mula-mula, kehilangan pekerjaan saudara, kehilangan pengharapan, ya saudara, apapun yang menjadi pergumulan hidup saudara dan saya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Tuhan sanggup untuk memulihkan hidup kita. Yang pertama adalah kita mengakui saudara keadaan yang sedang kita hadapi, ya saat ini di hadapan Tuhan. Di dalam doa kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya. Yang kedua adalah saudara, kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Tuhan bertanya tadi kepada Yeskel, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini hidup kembali? Ya, Yeskel menjawab, ya Tuhan Allah, engkau mengetahui. Yeskel percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika Tuhan menghendakinya, ia dapat memberi kehidupan, ya. Dia bisa membangkitkan yang mati, ya, yang sudah seakan tidak ada harapan, ya saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya. Yang kedua adalah percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Yang ketiga adalah ucapkanlah firman Tuhan, saudara, ya saudara. Di ayat yang keempat tadi bahwa Tuhan memerintahkan kepada Yeskel untuk bernubuat mengenai tulang ini, untuk mengatakan kepada tulang-tulang yang kering ini untuk hidup kembali, ya saudara. Saat kita mengalami putus asa, beban berat, ya putus harapan, maka yang kita lakukan adalah kita memperkatakan firman Tuhan, ya saudara, karena firman Tuhan itu berkuasa memulihkan hidup saudara dan saya, ya. Fokus kita kepada Tuhan, kepada janjinya, perkatakan firman Tuhan sehingga imanmu bangkit, dan di mana iman kita bangkit, di situ mukjizat boleh terjadi, ya. Nah saudara, ucapkanlah firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, aku akan memberi urat-urat padamu, ya menutupi kamu dengan kulit,
dan nafas hidup ya. Saudara, untuk bernubuat ya, Tuhan memerintahkan Nabi Yeskiel untuk bernubuat ya, mengucapkan, memperkatakan firman Tuhan ya. Hal yang keempat adalah saudara, kita berdoa untuk agar kita mengalami kuasa ya, kuasa firman, kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita ya. Saudara, di dalam firman Tuhan katakan di ayat yang ke-10, lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali ya. Nah saudara, Roh Kudus itu saudara dapat memulihkan hidup saudara dan saya ya. Firman Tuhan dan Roh Kudus itulah kekuatan orang percaya ya. Saudara, firman Tuhan ya, ada kuasa di dalamnya. Tuhan menciptakan langit dan bumi hanya dengan berfirman ya. Perkatakanlah firman Tuhan, dan saudara alamilah kuasa Roh Kudus di dalam hidup saudara dan saya ya. Tuhan dapat memberi kehidupan kepada orang yang tewas di lembah dan mereka menjadi bala tentara yang besar. Tuhan juga dapat memberi kehidupan dalam kehidupan rohani kita yang sudah kering, hubungan keluarga kita yang sudah kering, saudara, keuangan kita yang sudah kering, kemudian juga kesehatan kita yang sudah kering ya. Saudara ya, penglihatan Yeskiel tentang tulang yang kering adalah suatu penglihatan tentang pengharapan. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu ya. Tuhan Yesus sanggup memulihkan hidup saudara dan saya ya. Nah, inilah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya. Kita akan nyanyikan pujian ini, refnya saja. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Saudara, Tuhan Yesus sanggup untuk memulihkan hidup saudara dan saya ya. Apapun yang menjadi pergumulan hidupmu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan asal kita percaya. Saudara, jangan kita bersungut, tapi perkatakan firman Tuhan ya. Karena firman Tuhan itu yang mengubahkan, memulihkan hidup saudara dan saya. Dan minta Roh Kudus bekerja menjamah hatimu ya, sehingga rohanimu yang kering dapat dihidupkan kembali ya. Saudara, jangan lagi kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri ya. Rendahkan hati saudara dan saya ya. Kita mau jalani kehidupan kita dengan iman, percaya kepada Tuhan ya, merendahkan diri senantiasa ya di bawah kaki Tuhan. Saudara, alami kuasa Tuhan. Saat ini engkau yang lemah, saat ini alami kuasa Tuhan boleh bekerja. Roh Kudus bekerja, firman Tuhan saat ini bekerja, mengubahkan hidup, memulihkan hidup saudara dan saya. Di dalam nama Yesus, Tuhan angkat segala beban-beban kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Serahkan semua beban kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan berkuasa memulihkan hidup kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit kami ya Tuhan. Percaya bilur-Mu menyembuhkan kami ya Tuhan. Pulihkan keadaan kami, bangkitkan iman percaya kami kepadamu, dan pulihkan keluarga kami, pulihkan pekerjaan kami, pulihkan usaha kami, pulihkan Tuhan apa yang menjadi pergumulan hidup kami. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, dan kami berdoa bagi bangsa negara kami ya Tuhan. Pulihkan keadaan bangsa ini. Tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup untuk memulihkan
ya Tuhan, walaupun diperkirakan tahun 2023 adalah tahun kegelapan, tahun yang kering ya Tuhan, namun Tuhan berkuasa untuk memelihara hidup kami, setiap kami anak-anak Tuhan. Hari-hari hidup kami hanya bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami hanya percaya kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa kami dan kami bersyukur buat anugerah-Mu. Saudara, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, saudara yang diberkati melalui Mesbah Doa pagi ini, saudara bagikan kesaksianmu ya melalui live streaming ini, saudara, ataupun saudara boleh inbox ya saudara ke kami di Facebook Messenger, sehingga ini boleh menjadi berkat dan kita mau bagikan kepada yang lainnya agar kita semua dikuatkan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Amin.